Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita patut mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar bersama walaupun tentunya secara daring. Kepada adik-adik, tentunya kita harus selalu menjaga kesehatan, kita harus selalu menjaga apa-apa yang kita makan, kita harus selalu sering olahraga, kita harus selalu social distancing terhadap yang lain, karena walau gimana pun situasi saat ini masih berada pada masa pandemi. Jadi kita sendirilah, kalau bukan kita sendiri siapa lagi yang akan menjaga diri kita dari kesehatan. Tentunya kita juga harus ikhtiar, kita harus berusaha ya. Kita tidak bisa menyerahkan seluruhnya kepada Allah tanpa ada usaha sedikit pun. Kita juga harus berusaha dan kita juga harus berdoa semoga kita semua terhindar dari COVID-19. Amin Allahumma amin. Untuk materi selanjutnya, untuk materi yang hari ini kita pelajari itu adalah landasan dasar tradisi hadis. Landasan dasar tradisi hadis. Di sini kita akan mempelajari tentang bab 5 tentang tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya. Tentang tradisi dan budaya. Namun sebelumnya kita harus mengetahui apa itu tradisi dan apa itu budaya. Apa itu tradisi? Apa itu tradisi? Tradisi adalah sesuatu bentuk perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, juga sama. Sedangkan kalau budaya di sini dijelaskan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh suatu kelompok secara terus-menerus dan diwariskan ke generasi selanjutnya. Dia lebih ke adat istiadat, sistem, bahasa, ya pokoknya pakaian, karya seni, kultur, itu merupakan suatu budaya. Nah, sekarang materinya adalah tradisi dan budaya. Landasan dasar tradisi. Salah satu ciri yang paling dasar dari aswaja adalah sikap tengah-tengah atau sedang atau tawasud, moderat. Tidak ekstrim ke kanan, juga tidak ekstrim ke kiri. Sikap moderat juga memungkinkan para pengikut aswaja untuk melihat dan menilai fenomena kehidupan secara benar. Kehidupan tidak bisa dipisahkan dari budaya yang merupakan hasil kreasi manusia memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kualitas hidupnya. Karena itu, salah satu karakter dari setiap budaya adalah perbuatan yang terus-menerus sebagaimana kehidupan itu sendiri. Jadi perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus itu budaya. Kalau dalam hubungan budaya dan tradisi atau tradisi, aswaja mengacu pada salah satu kaidah fikih al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, atau melestarikan hal lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Kaidah ini menuntun kita untuk memperlakukan fenomena kehidupan secara seimbang dan proporsional. Seorang harus bisa menghargai hasil-hasil kebaikan yang dibuat oleh orang-orang terdahulu. Seseorang harus juga bersikap kreatif, mencari berbagai terobosan baru untuk menyempurnakan tradisi tersebut atau menciptakan tradisi baru yang lebih baik. Sikap seperti ini memacu untuk tetap bergerak ke depan lebih baik, sekaligus tidak menghilangkan akar tradisinya. Aswaja tidak pernah menuduh suatu tradisi itu
tidak boleh dilakukan sebelum mengkaji lebih dalam tentang tradisi tersebut. Misalnya bahkan dalam fikih aswaja menjadikan tradisi sebagai salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan sebuah hukum. Hal ini tercermin dalam salah satu kaidah fikih al-adah muhakamah. Adat menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum. Sikap aswaja tidak menuduh tradisi ini salah. Jadi sikap aswaja tidak pernah menuduh tradisi ini salah sebelum melihat lebih dalam dan menyelidiki yang sebenarnya. Memungkinkan kaum aswaja bertindak selektif dan hati-hati terhadap tradisi. Aswaja tidak menolak mentah-mentah tradisi. Sikap selektif dan berhati-hati kaum aswaja mengacu kepada salah satu kaidah fikih la yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Jika tidak dapat dicapai kebaikan semuanya, tidak harus ditinggalkan semuanya. Artinya, jika ada suatu budaya, aswaja tidak menolak mentah-mentah sebelum mengkaji lebih dalam tentang budaya atau tradisi tersebut. Jadi dikaji dulu lebih dalam tentang ada nggak di dalam sebuah tradisi itu yang memang tidak diperbolehkan. Jika memang ada yang tidak diperbolehkan, ya diganti dengan hal yang diperbolehkan. Tidak lantas menghilangkan semuanya atau tidak memperbolehkan semuanya. Misalnya ada suatu kegiatan, di dalamnya terdapat satu hal yang bertentangan dengan syariat Islam, maka sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam itu saja yang digantikan. Tidak semua kegiatan itu dikatakan haram. Jadi diganti. Ya seperti jadi aswaja di sini itu selektif ya. Tidak semua ketika ada sesuatu di dalamnya yang tidak diperbolehkan lantas semuanya dihilangkan, itu tidak. Akan tetapi diganti dengan yang baru, diganti dengan yang baik. Contoh misalnya haji dulunya itu ketika tawaf seperti apa, itu mengandung kemaksiatan waktu tawaf zaman dulu, zaman sebelum Islam. Tapi ketika Islam datang dirubah hajinya, cara hajinya dirubah. Itu suatu memanfaatkan sebuah tradisi. Lalu yang kedua adalah sikap terhadap tradisi. Bagaimana kita harus menyikapi terhadap tradisi? Kita harus menyikapi pentingnya pertanyaan penting yang harus dijawab di bagian ini adalah bagaimanakah menggunakan kaidah-kaidah fikih dalam mensikapi tradisi. Banyak orang yang mempertentangkan antara budaya dengan agama. Budaya dengan agama ya beda. Kalau memang budaya itu tidak sesuai harus ditinggalkan. Ya, kalau aswaja hanya sebagian yang tidak diperbolehkan diganti dengan sesuatu yang diperbolehkan. Tidak semuanya lantas tidak diperbolehkan, begitu ya. Banyak orang yang menentangkan antara budaya dengan agama. Hubungan antara agama dan budaya menurut aswaja adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat tabel di sini. Agama berasal dari Tuhan yang bersifat sakral atau suci atau ukhrawi. Sedangkan budaya merupakan kreasi manusia yang bersifat duniawi. Nah, hubungan agama dan budaya, sejak diturunkannya agama tidak bisa lepas dari budaya, karena budaya sebagai sarana untuk mengekspresikan agama. Budaya adalah sebagai sarana untuk mengekspresikan agama. Kenapa cara beragama di masing-masing negara itu berbeda? Misalnya di Arab cara beragamanya seperti itu, di Indonesia cara agamanya seperti ini, di mana cara beragama seperti itu. Cara beragama berbeda-beda disesuaikan dengan budaya yang ada. Jadi budaya itu hanya sebagai sarana. Hubungan antara agama dan budaya. Agama itu dari Allah, tuntunan. Nah, budaya adalah sarana merealisasikan agama atau mengimplementasikan atau melaksanakan ajaran agama itu sendiri. Misalnya di Indonesia khususnya, orang Jawa, orang Lampung, orang Sunda atau yang lainnya itu memiliki budaya sendiri-sendiri. Dan di dalam budaya itu ada beberapa budaya keagamaan atau budaya yang dia
basicnya itu ritual keagamaan itu berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Kenapa? Karena budaya adalah suatu sarana. Nah, Aswaja sebagai paham keagamaan yang bersifat moderat memandang dan memperlakukan budaya secara wajar sebagai hasil dari kreasi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Budaya tentu memiliki nilai-nilai yang bisa dipertahankan bagi kebaikan manusia. Kebaikan tersebut tidak secara personal maupun kebaikan tersebut baik secara personal maupun sosial masyarakat. Jika suatu tradisi atau budaya tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama Islam, dalam arti mengandung kebaikan, tradisi itu bisa diterima. Jadi ketika ada tradisi atau budaya yang mana tidak bertentangan dengan agama Islam, maka itu bisa digunakan. Ketika ada suatu budaya yang bertentangan dengan agama Islam, tapi tidak semuanya bertentangan, di dalam suatu budaya itu atau tradisi itu ada beberapa hal yang diperbolehkan oleh Islam, tidak bertentangan dengan syariat Islam, tapi ada beberapa yang bertentangan dengan syariat Islam. Tidak lantas semua budaya itu ya dilarang, tapi di dalamnya yang tidak diperbolehkan itu bisa dirubah atau diganti dengan sesuatu yang diperbolehkan. Seumpama misalnya kumpul-kumpul yasinan, kumpul-kumpul tahlilan. Pada dulunya zaman Wali Songo datang, itu seperti apa kegiatannya? Pada maksiat, pada minum arak. Tapi ketika Wali Songo berdakwah, bukan kumpul-kumpulnya yang dihilangkan, akan tetapi cara kumpul-kumpulnya dirubah dengan sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang tadinya bertentangan dengan syariat Islam karena minum segala macam, diganti dengan yasinan, baca tahlil, berdoa bersama, sehingga kegiatan tradisi tersebut itu tidak perlu diharamkan, akan tetapi bisa jadi baik ketika di dalamnya suatu hal yang tidak baiknya diganti dengan hal yang baik, dan sesuatu yang bertentangan dengan syariatnya diganti dengan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat. Tidak semua kegiatan itu lantas diharamkan. Beberapa kaidah fikih yang disebutkan di atas memungkinkan pengikut aswaja melakukan musyawarah dan diskusi dengan budaya yang ada. Budaya bisa digunakan sebagai sarana untuk menerapkan ajaran atau nilai-nilai agama. Artinya agama dan budaya dapat digabungkan asalkan tidak menyimpang dari ajaran pokok agama Islam. Misalnya ada suatu budaya yang mana di dalamnya itu masih terdapat sesuatu hal yang bertentangan dengan syariat agama, maka tidak budayanya yang dihilangkan, akan tetapi musyawarah, berkumpul, diskusi, mengganti beberapa hal yang ada di dalam kegiatan tersebut, diganti ketika ada yang bertentangan dengan syariat agama, diganti dengan sesuatu yang misalnya dalam suatu kegiatan tersebut di dalamnya ada satu hal yang bertentangan dengan syariat agama, itu diganti dengan sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan syariat agama dengan cara diskusi. Jadi tidak semuanya. Jadi ajaran aswaja tidak menolak mentang-mentang di dalamnya ada butir-butir kegiatan yang diharamkan atau bertentangan dengan syariat Islam, semuanya ditolak mentah-mentah diharamkan, itu tidak. Tapi diganti, yang berapa dalamnya diganti. Contoh misalnya seperti selamatan, kondangan atau kenduri yang sudah ada sebelum Islam datang. Jika kelompok lain memandang selamatan adalah suatu yang bid'ah harus dihilangkan, maka aswaja memandangnya secara wajar. Selama di situ memiliki nilai-nilai yang baik, nilai-nilai membaca Al-Quran, nilai-nilai bersyukur, nilai-nilai sedekah, nilai-nilai mendoakan sama muslim, mendoakan yang sudah meninggal, atau yang jelas tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, maka diperbolehkan. Itu kalau aswaja. Tapi kalau yang lain, biasanya ketika memang tidak sesuai dengan Rasulullah tidak pernah melakukan yasinan, Rasulullah tidak melakukan selamatan, Rasulullah tidak melakukan tahlilan, maka sesuatu yang tidak ada pada masa Rasulullah itu bid'ah, sesat, haram. Nah, itu tidak begitu. Tapi kalau orang aswaja itu menyikapinya dengan proporsional.
Artinya dilihat di dalamnya, apakah di dalam suatu kegiatan tersebut ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Jika ada, ganti kegiatannya saja, bukan diharamkan diganti kegiatan di dalam tradisi tersebut yang bertentangan dengan syariat agama, bukan mengharamkan semuanya, bukan menolak semuanya. Nah, aswaja harus bersikap seperti itu. Perbedaan dakwah kaum aswaja dengan kaum non aswaja adalah kaum sunni atau aswaja. Kaum sunni melakukan dakwah dengan arif, bil hikmah, menghormati kearifan lokal. Bil hikmah, dakwah bil hikmah itu artinya tidak terlalu fanatik dalam melarang. Jadi dakwah itu ada 3. Dakwah bil hikmah, dia sebenarnya fiqhud dakwah, fiqhul ahkam, fiqhul hikmah. Nah, kalau orang-orang sunni itu dia bil hikmah, dengan lemah lembut, dengan ramah, tidak mudah mengharamkan, tidak mudah menjaga, lebih menjaga perasaan orang lain yang kita dakwahkan. Nah, ternyata kalau kaum non sunni atau non aswaja melakukan dakwah secara destruktif, merusak dengan menghancurkan tatanan atau segala sesuatu yang dianggap sesat. Oh begitu itu, kiranya di dalam kegiatan tersebut ada sesuatu yang diharamkan, maka langsung disesatkan. Ketika di dalam kegiatan tersebut ada sesuatu yang haram, maka langsung diharamkan semuanya. Itu jika orang yang dakwahnya secara destruktif, kasar, keras, merusak. Tapi kalau orang sunni atau orang aswaja, ketika dalam suatu tradisi atau kegiatan ini ada hal yang diharamkan, maka diganti saja. Yang haram itu diganti dengan sesuatu yang boleh, bukan merusak tradisinya, bukan menghilangkan tradisinya. Lalu aswaja melakukan aktivitas dakwah dalam satu tatanan kehidupan yang saling menghargai dan damai. Aswaja melakukan aktivitas dakwah dalam satu tatanan kehidupan dalam yang saling menghargai dan damai. Artinya aswaja itu kalau dakwah itu damai, adem gitu. Tapi kalau yang non sunni atau non aswaja, dia dakwahnya itu keras. Dakwahnya penuh dengan kekerasan, apa-apa, bid'ah, haram, sesat, kafir, keras dakwahnya. Tapi kalau orang aswaja, insya Allah lebih lembut, lebih ramah, lebih dari hati, bil hikmah, ya. Cara dakwah dengan cara kekerasan, saling menyalahkan orang lain, sering banget kita temui akhir-akhir ini. Banyak sekali kita temui suatu kelompok atau suatu ajaran yang cara berdakwahnya itu keras, dalam mengharamkan sangat keras, dalam sering menyesat-nyesatkan, sering mengkafir-kafirkan, sering menyalah-nyalahkan, itu keras sekali. Dan itu bertentangan dengan aswaja, apalagi mengkafirkan. Salah satu tanda-tanda dari aswaja itu adalah tidak mudah mengkafirkan orang lain yang selama dia masih bersyahadat kepada Allah, masih beriman kepada Allah. Walaupun dia melakukan sesuatu yang dosa, tapi selama dia masih Islam, selama dia masih beriman kepada Allah, kita tidak berhak untuk mengatakan dia sebagai kafir. Imam Syafi'i mengatakan kullu ra'yi syab yahtamilul khata' wa kullu ra'yi ghairil khata' yahtamilus syab. Pendapatku adalah benar, tapi kemungkinan mengandung unsur yang salah. Pendapat orang lain adalah salah, tapi kemungkinan mengandung unsur yang benar. Hal ini merupakan sebuah sikap seimbang, teguh memegang pendirian dan tetap bersikap terbuka, karena kebenaran juga dimungkinkan ada pada orang lain. Kita tidak boleh merasa diri kita paling benar. Kita tidak boleh merasa diri kita lebih benar daripada orang lain, karena kadang-kadang orang lain lebih benar daripada kita, dan yang maha benar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja dari saya, akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga kita sehat-sehat selalu. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.